Jadi apa jenis aktivitas usaha yang Bapak lakukan? Kalau aktivitas sih kebetulan kalau di sini kan perikanan, itu kita di sini pembenihan, pendederan dan pembesaran untuk ikan, lele, nila. Banyak juga ya. Ya, Sudah berapa lama Bapak melakukan aktivitas perikanan pada sektor ini? kalau untuk bioblok sendiri sih saya selama 4 tahun, tapi untuk kolam konvensional saya 20 tahunan. Usaha sendiri ya? Ya, Di tengah pandemi ini, bagaimana kondisi sumber daya alam yang Anda manfaatkan? jadi kebetulan kan model misalnya saya itu di sini emang banyak yang terimbas, yaitu contoh misalnya teman-teman saya ataupun apa ya, jadi teman-teman saya yang kena imbas, nah saya bisa tarik di sini untuk sumber daya SDM-nya. Nah kalau untuk sumber daya alamnya sendiri, ya saya tanaman-tanaman kayak model misalnya sayur-sayuran yang nggak laku karena nggak ada yang beli ke pasar, nah itu saya bisa gunakan untuk perikanan gitu. Jadi pakan alternatif masuknya gitu. Berapa modal yang Bapak keluarkan dalam melakukan aktivitas ini? Kalau untuk ikan nila apa ikan lele nih? Campuran aja. Nah, apa? kalau untuk ikan nila, jadi misalnya contoh gini, satu kolam itu diameter 3 itu kubikasi sekitar 6 kubik. Itu kalau untuk pemula saya sarankan 500 ekor. Nah kalau untuk saya pribadi itu sekitar 1000 ekor. Nah itu 1000 ekor itu karena saya benihnya sendiri. Nah kalau orang itu kan beli, nah misalnya benihnya itu harga 1000, berarti saya keluarkan uang 1 juta untuk benih. Nah untuk pakannya itu biasanya sekitar 7 bal sampai 6 bal. Nah itu kurang lebih sekitar 1.800.000. Jadi untuk satu kolam modalnya sekitar 2.800.000 gitu. Iya. Apakah Bapak merasa tercukupi kebutuhan rumah tangganya dari hasil aktivitas tersebut? Kalau pribadi sih tercukupi gitu. Cuman kita bantu-bantu teman-teman juga yang ya mungkin kena imbas dari COVID ini. Ya contoh saya panen, mereka bisa bantu, ya saya ada uang-uang lebih buat mereka. Jika sudah, bagaimana di masa pandemi seperti ini? Apakah berkurang atau? Kalau untuk imbas dari pandemi ini, mungkin teman-teman kita di perikanan, contoh misalnya lele itu kan kita dibutuhkan itu dari benih itu dari Subang, dari Sukabumi ataupun dari Jawa, itu masuk ke Bogor itu nggak bisa karena waktu itu ada PSBB itu. Nah itu otomatis stok dari benih kurang, itu ke konsumsi kurang. Nah yang akhirnya harga melambung tinggi di masyarakat gitu. Kemana Bapak biasa menjual hasil usaha ini? Kebetulan untuk hasil saya ada frozen food, jadi dia bikin olahan untuk pasar dan untuk resto-resto gitu. Di masa pandemi seperti saat ini, apakah perbedaan yang Anda rasakan? Kalau perbedaan, ya mungkin kalau saya pribadi di sini banyak perbedaan gitu. Intinya dari masalah harga, kayak model contoh pakan itu ada kenaikan juga gitu, mungkin karena distribusinya kurang lancar mungkin ya saat pandemi ini. Sejauh Anda melakukan aktivitas ini, apakah persoalan dan kesulitan yang Anda hadapi, terutama di masa pandemi seperti ini? Kalau kesulitan ya tadi yang saya bilang, kalau untuk saya pribadi karena cetak benih, nah itu banyak teman-teman yang kekurangan benih gitu, harganya melambung tinggi gitu. Karena dari pakan kita kan kalau untuk 1 hari sampai 15 hari itu cacing sutra. Nah itu cacing sutra agak mahal, ya mungkin benihnya juga akan tinggi gitu. Di masa pandemi ini terdengar anjuran untuk membatasi kegiatan di luar. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Betul, makanya kalau saya transaksi itu biasanya sistem transfer gitu. Kalaupun uang
sistem transfer. Kalau untuk akomodasi biasanya di sini pada datang, nah biasanya saya yang kirim karena mungkin jangan sampai terlalu banyak aktivitas di kolam gitu. Ada PSBB Iya juga ya. gitu. Pernahkah Anda di daerah ini terlibat konflik dengan pihak-pihak tertentu? Bagaimana konflik bisa terjadi? Kalau untuk saat ini sih konflik nggak ada ya, malah mungkin warga di sini ataupun ini saya bisa pengangguran itu saya tarik gitu untuk bantuin panen ataupun yang lainnya gitu. Jadi nggak ada deh konflik. Selama Anda melakukan aktivitas ini, terutama di masa pandemi, adakah peran dari pemerintah dalam mendukung aktivitas yang Anda lakukan? Kalau kebetulan kalau untuk dari program pemerintah sih belum ada gitu. Cuman emang ada kemarin dari KKP sendiri untuk mengajukan gitu. Jadi ada proses dulu gitu. Karena mereka menyarankan minta apa, nah baru itu akan bisa didengar sama mereka gitu. Jadi keluhan dari kita apa gitu, mungkin akan ditampung di sana gitu. Berarti belum ada ya? Belum. Di sektor perikanan yang Anda tekuni, apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi atau bantuan terkait pandemi? Belum tuh. Belum sama sekali. Belum. Apakah Anda mengetahui kebijakan atau aturan pemerintah mengenai aktivitas perikanan yang Anda lakukan? Belum tahu ya. Iya. Jika belum tahu, apakah penyebab ketidaktahuan tersebut? Karena mungkin sosialisasinya mungkin dari Pemerintahnya belum pemerintah mengadakan sosialisasi. di sini. Apakah Anda mengetahui hak-hak Anda sebagai pengusaha di sektor perikanan? Kalau untuk saat ini sih saya belum tahu. Kalau untuk berkaitan dengan pemerintah seperti apa. Apa yang ingin Anda aspirasikan, harapan, keinginan yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait aktivitas yang Anda lakukan? Mungkin kalau untuk pribadi saya mengatasnamakan pribadi gitu. Dan mungkin dari pihak pemerintah itu bisa bantu dari segi pakan yang melambung tinggi gitu. Untuk distribusinya mungkin karena kemarin PSBB, kalau bisa kan jangan sampai ada pembatasan wilayah, karena ini kita bicaranya mengirim kebutuhan pokok sebenarnya gitu. Kayak contoh kemarin saya kirim ke Bandung benih, yang itu di jalan agak sulit gitu. Karena di mobil itu harus misalnya contoh harus 2 orang. Nah, bingung kalau ikan banyak gitu kan, itu melibatkan banyak orang gitu. Paling gitu aja sih gitu. Sudah baik. Alhamdulillah Ya. semua pertanyaannya sudah terjawab. Ya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, waktunya. Ibu. Semoga diberi kemudahan dan Amin. kelancaran atas Ya. usahanya. Amin. Terima kasih semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.